anamnesis atau wawancara ke ibu. Kemudian adiknya tadi juga sudah kita periksa bersama, jadi saya juga sudah melihat ya tadi. Alhamdulillah untuk hasilnya dari adik itu sehat ya. Dari berat badan sudah mencukupi, kemudian panjang badan sudah sesuai, dan BAB-nya juga sudah berubah warna coklat, artinya hasilnya juga sudah mencukupi tadi. Gitu. Nah, ini buku file ibu, nanti dibuka aja di halaman 33 ya Bu ya. Nah, di sini banyak sekali informasi terkait dengan cara perawatan bayi itu di rumah. Gimana? Ini kelihatan nggak Bu? Kelihatan ya. Di sini, jadi ketika kita di rumah untuk merawat anaknya, kita harus tahu dulu untuk standar bayi sehat itu gimana. Kemarin adik memang sudah langsung menangis ya. Iya, terus menangis. Badan adik juga kemerahan, ya. Terus berat badan adik juga kemarin 3000 gram ya pada waktu dilahirkan, dan sekarang juga bayinya sudah bisa menyusu, ya, sudah menyusu. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika di rumah itu sebenarnya ada 4 prinsip. Jadi ada pencegahan infeksi, pencegahan hipotermia namanya, sama pemberian nutrisi, dan yang terakhir adalah pemberian imunisasi. Kita bahas satu persatu ya Bu ya. Nah, yang pertama tadi terkait dengan pemberian nasi. Di sini sudah ada, nanti bisa dibaca kembali. Tapi ini saya jelaskan dulu supaya ibu bisa mereview ulang nanti di rumah. Jadi pemberian ASI saja seperti yang tadi disampaikan dulu, bahwa ibu berencana memberikan ASI eksklusif itu sudah sangat bagus sekali ya. Karena memang ASI eksklusif itu atau ASI saja itu memang hasilnya banyak. Kebutuhan bayi untuk nutrisi itu cukup ASI. Jadi tidak ada makanan ASI aja sudah cukup gitu ya. Nutrisinya sudah sangat lengkap, murah, dan praktis. Tentu higienis juga gitu ya. Jadi itu tidak perlu repot godok air, tidak perlu repot merebus dot dan sebagainya. Jadi cukup ASI saja. Terus kemarin keluar kuning-kuning nggak Bu? Keluar. Nah, itu kolostrum dibuang atau dikasihkan Bu? Dikasihkan. Ya, alhamdulillah, itu namanya kolostrum ya Bu ya. Sudah anak ketiga tentunya sudah paham gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan salah satu manfaat pemberian ASI, sehat, praktis, tidak butuh biaya. Kemudian di sini adalah meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi, mencegah perdarahan pada ibu nifas, karena dengan memberikan ASI tentunya ada yang namanya involution atau proses kembalinya lagi rahim ibu dari hamil menjadi ke proses rahim yang normal. Kemudian menjalin kasih sayang ibu dan bayinya ya bila tentunya kalau ibu sudah pengalaman sendiri ya, pertama dan kedua jauh lebih lengket ya dari ibu daripada penghasil ketika diberikan ASI. Kemudian tentunya mencegah pembuluh darah, karena ketika disusukan tentunya akan meminimalisir adanya pembengkakan pada payudara. Kemudian untuk ASI ada pertanyaan itu? Belum Bu? Belum. Baik. Untuk yang kedua, perawatan bayi baru lahir itu menjaga bayi tetap hangat ya. Jadi hindarkan dari sesuatu yang bisa menimbulkan dia kedinginan gitu. Contohnya misalnya di sini mandi itu dengan air hangat gitu. Kemudian ganti popok ketika basah. Kebetulan ada pakai pampers, nanti kalau sudah penuh berarti harus diganti gitu ya. Kemudian bisa menggunakan kaos, bisa menggunakan topi atau kaos kaki, tapi memang tidak disarankan untuk setiap hari atau all day pakai kaos kaki ya Bu ya. Jadi biarkan dia terbuka aja tangannya. Kalau misalnya udaranya dingin, baru nanti dikasih kaos tangan, kaos kaki. Kalau misalnya udara suhu ruangan aja, tidak perlu saya rasa untuk menggunakan kaos kaki. Terus untuk pemakaian kedok pun sebenarnya juga jangan setiap hari ya Bu ya, cukup setelah mandi aja, ataupun cukup menggunakan baju sama celana. Selama ini bagaimana Bu? Iya, nggak pernah pakai ini. Bedong juga paling berapa menit ya? Berapa menit ya? Yang pas. Baik. Karena memang
sekarang memang susah juga ya. Kemudian karena berat adiknya normal, jadi tidak perlu menggunakan transisi atau kalau mendetek gitu. Kemudian jaga juga, perhatikan juga adik untuk suhunya ya. Kalau misalnya terlalu panas, kita cek suhunya apakah memang itu pada kondisi normal ataupun ada infeksi di sana. Kemudian untuk pencegahan infeksi ya, jadi perawatan bayi sehari-hari nomor ketiga adalah pencegahan infeksi. Salah satunya adalah dengan perawatan tali pusar. Tadi ibu sudah menyebutkan bahwa perawatan tali pusarnya dibiarkan tetap kering dan bersih saja ya Bu ya. Baik, itu sudah benar ya Bu ya. Jadi biarkan kering dan bersih begitu. Ketika nanti ada pipis ataupun kena BAB itu silakan untuk dibersihkan. Misalnya mau ketika mandi disabuni tidak masalah Bu. Yang penting nanti dibilas sampai bersih gitu. Jadi mandinya seluruh tubuh. Jadi tali pusar jangan dilewati untuk dikasih satu, nanti baru dibilas menggunakan air sampai bersih dan dikeringkan begitu. Nah, ada pertanyaan Bu sebelum saya lanjutkan? Berarti ini kalau misalnya pakai pempes terus boleh ya Bu? Boleh, asal kita harus ya. Yang penting kita jaga kebersihannya ya Bu ya. Misalnya tidak terlalu lama menggunakan pampers, artinya setiap 4 jam tadi Ibu sampaikan itu ganti, itu tidak bersalah begitu. Tapi pastikan bahwa selang kanan itu tidak ada ruang popok. Jadi ruang popok itu kemerahan di salang kanan. Nah kalau misalnya sudah timbul ruang popok, artinya kita harus menghentikan pampersnya gitu. Jadi pakai popok aja, pakai popok atau celana, karena memang pampers itu cenderung ke arah lembab begitu ya Bu ya. Kan nggak ada udara yang masuk masalahnya begitu. Baik, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kaitannya dengan imunisasi ya. Sebelum saya ke tanda bahaya baru lahir, saya akan jelaskan imunisasi dulu. Tadi sudah saya tanyakan ya bahwa adik sudah diberikan hepatitis B0 atau HB0 pada saat kemarin dilahirkan ya. Sebelum pulang sudah disuntik ya dia. Jadi imunisasi itu banyak sekali nanti yang harus dipenuhi ibu sampai usia 18 bulan begitu ya. Nanti saya akan untuk imunisasi selanjutnya di bulan di 1 bulan ini nanti ibu akan kunjungan rumah di BCG ya Bu ya, imunisasi BCG. Dan selanjutnya nanti akan ada imunisasi Betabio, kemudian ada imunisasi MR atau imunisasi campak. Itu nanti yang harus dilengkapi. Nah, ini jadwal imunisasinya sudah tertera di sini. Yang penting nanti ketika sebelum usia 1 bulan itu harus datang lagi, bisa di sini ataupun bisa ke tempat yang lain untuk pemberian imunisasi BCG pada anaknya, gitu ya Bu ya. Nah, imunisasi itu penting Bu untuk bayi supaya untuk mengurangi angka kesakitan nanti ketika misalnya anaknya terpapar penyakit tersebut, nanti untuk kesakitannya akan jauh lebih ringan daripada yang tidak terkena imunisasi atau bisa mencegah gitu ya penyakit tersebut. Nah, terus untuk tanda bahaya kita kembali ke sini ya. Untuk tanda bahaya bayi baru lahir, jadi ini harus benar-benar diperhatikan oleh ibu. Nanti kalau misalnya di rumah menemukan anaknya tiba-tiba yang biasanya suka nyusu kok nggak mau sama sekali, tidur aja gitu ya, atau lemas, atau bahkan kejang-kejang pada bayi biasanya tidak terlihat Bu. Jadi bisa nanti bercucu atau matanya kedip-kedip seperti ini gitu ya. Jadi tidak seperti orang dewasa. Kemudian nafasnya kok cepat banget, tidak seperti biasanya. Kalau dihitung itu lebih dari 60 kali per menit. Atau nafasnya malah terlalu pendek, terlalu sedikit gitu ya, kurang dari 30 menit. Itu ibu harus
Ada tanda bahaya lagi, bayi merintih atau menangis terus-menerus. Jadi karena mungkin kesakitan dan bukan karena haus, itu biasanya bayi akan menangis terus-menerus. Misalnya biasanya akan terjadi kolik atau permasalahan pada bayi yang lain bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada bayi sehingga bayi terus-menerus menangis gitu ya. Kemudian atau lagi karena neonatus atau pada usia ini masih punya tali pusat ya Bu, kebetulan tali pusatnya kok ada kemerahan sampai dinding perut, seluruh perutnya ini merah semua dan berbau dan bernanah, itu juga harus ke tenaga kesehatan ya. Kemudian panas tinggi ya, demam tinggi pada bayi baru lahir itu juga tanda bahaya. Kemudian matanya mata normal putih ya Bu ya, itu tiba-tiba ada nanahnya dan merah, itu juga harus ke tenaga kesehatan. Terus ada diare, buang air lebih dari 3 kali sehari dan konsistensi encer, itu juga harus ke tenaga kesehatan. Tapi biasanya kalau ASI saja bisa lebih dari 3 kali untuk BAB-nya, asal konsistensinya tidak encer, itu bisa bukan suatu tanda bahaya gitu ya. Terus untuk tinja bayi berwarna pucat atau seperti dempul, itu tahu dempul? Yang dempul yang putih itu ya? Iya, dan itu harus ke tenaga kesehatan karena semua yang saya sampaikan tadi itu suatu ketidaknormalan sehingga harus ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan gitu ya. Ada pertanyaan Bu? Iya, kalau dari yang tanda-tanda itu insya Allah nggak ada Bu selama ini, jadi alhamdulillah berarti normal ya Bu ya? Normal, iya. Dari hasil pemeriksaan tadi juga tidak ada masalah untuk anaknya. Tapi besok ketika misalnya Ibu menemukan tanda ini, Ibu wajib langsung ke tenaga kesehatan ya. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah Bu. Sudah. Jika dulu saya tutup, saya ingin tahu informasi yang saya sampaikan sudah nyampe belum ke Ibu? Iya. Oke, kira-kira tanda bahaya satu aja. Tadi tanda bahayanya panas, kalau ada panas ya Bu ya. Terus tadi kejang-kejang langsung datang ke tempat bidan atau rumah sakit gitu ya Bu ya. Yang penting bawa AMS gitu ya Bu. Itu terus apa tadi tali pusatnya yang kalau ada warna-warna, ada nanah kayak gitu, itu juga tanda-tanda bahaya. Betul, berarti sudah paham semua ya Bu ya? Ya. Oke, saya harapkan semua yang saya jelaskan tadi bisa diterapkan di rumah sehingga kita bisa memberi asuhan kepada anak kita sendiri gitu ya, supaya tetap sehat. Mantap ya. Nanti untuk selanjutnya imunisasi BCG dan untuk kunjungan neonatus lagi di usia sekitar 3 sampai 8 hari ya Bu ya, nanti kesini lagi gitu atau ke tenaga kesehatan. Iya, yang penting bawa ini ya, wajibnya ya.